Perang Dingin, persaingan ideologis, politik, dan militer. Perang Dingin menciptakan persaingan global yang didorong oleh dua ideologi besar, komunisme yang dipimpin oleh Uni Soviet dan kapitalisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Komunisme, dengan fokus pada kepemilikan bersama atas alat produksi dan kendali negara atas ekonomi, menantang kapitalisme yang mengedepankan pasar bebas dan demokrasi liberal. Uni Soviet berupaya menyebarkan pengaruhnya secara global melalui aliansi dengan negara-negara komunis seperti Tiongkok, Kuba, dan negara-negara Eropa Timur. Sebaliknya, Amerika Serikat menggunakan kebijakan kontainmen untuk membendung penyebaran komunisme, salah satunya melalui Truman Doctrine dan Marshall Plan, yang mendukung pemulihan ekonomi di Eropa pasca Perang Dunia II. Selama lebih dari 4 dekade, kedua blok terlibat dalam persaingan yang intens di berbagai bidang. Militer menjadi arena utama persaingan, terutama melalui perang proksi di Korea dan Vietnam, di mana masing-masing mendukung faksi yang sesuai dengan ideologinya. Perlombaan senjata nuklir menambah ketegangan, dengan kedua belah pihak mengembangkan senjata pemusnah massal sebagai bentuk deterrence. Krisis misil Kuba pada tahun 1962 merupakan salah satu titik paling berbahaya, yang hampir memicu perang nuklir skala penuh. Di bidang teknologi, perlombaan antariksa menjadi simbol supremasi ideologis, yang dimulai dengan peluncuran Sputnik oleh Uni Soviet pada tahun 1957 dan pendaratan manusia di bulan oleh Amerika Serikat pada tahun 1969. Dalam ranah ekonomi, kedua blok berusaha menunjukkan keunggulan sistem masing-masing. Uni Soviet mengandalkan ekonomi terpusat yang menekankan pada kesetaraan sosial, sementara Amerika Serikat mempromosikan ekonomi kapitalis yang berorientasi pada pasar bebas dan inovasi. Amerika Serikat berhasil membangun kemakmuran melalui inisiatif ekonomi yang diperkuat oleh investasi teknologi, sementara Uni Soviet menanamkan investasi besar dalam industri berat dan teknologi militer, meskipun dengan hasil yang beragam. Sementara Amerika Serikat memimpin blok kapitalis dengan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan pasar, Uni Soviet menyebarkan ideologi sosialis melalui dukungan militer dan ekonomi. Negara-negara yang baru merdeka di Asia, Afrika, dan Amerika Latin seringkali terjebak di antara dua kekuatan besar ini, memaksa mereka memilih kubu atau mengadopsi kebijakan non-blok. Di banyak wilayah, konflik internal berubah menjadi perang proksi yang diperburuk oleh intervensi asing, seperti di Vietnam, Korea, Kuba, dan Afghanistan. Di samping persaingan militer dan teknologi, kedua blok juga menggunakan propaganda dan spionase untuk memperluas pengaruh ideologis. Masing-masing berusaha menonjolkan citra sebagai penyelamat kebebasan dan kemajuan, sambil menggambarkan lawan sebagai tiran yang menindas. Organisasi internasional seperti PBB seringkali menjadi medan pertempuran diplomatik di antara kedua kubu, dengan aliansi strategis seperti NATO dan Pakta Warsawa terbentuk untuk memperkuat posisi masing-masing. Perang Dingin tidak hanya membentuk hubungan internasional tetapi juga memengaruhi kehidupan sehari-hari. Di dalam negeri, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet menggelontorkan dana besar untuk militer dan teknologi. Masyarakat hidup dalam ketakutan akan ancaman perang nuklir, sementara propaganda meresap dalam budaya populer, seni, dan diskursus politik. Akhir Perang Dingin ditandai oleh serangkaian peristiwa penting, termasuk kebijakan glasnost keterbukaan, dan perestroika reformasi ekonomi, yang diterapkan oleh pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev. Reformasi ini memicu gelombang protes di negara-negara satelit Uni Soviet, yang berujung pada runtuhnya rezim komunis di Eropa Timur dan jatuhnya tembok Berlin pada tahun 1989. Krisis ekonomi yang terus memburuk serta perlombaan senjata yang melelahkan semakin memperlemah Uni Soviet, hingga pada tahun 1991, negara ini resmi dibubarkan. Ini menandai akhir dari Perang Dingin dan membuka era baru yang lebih berfokus pada kolaborasi internasional. Warisan Perang Dingin masih terasa hingga kini, memengaruhi geopolitik modern, hubungan internasional, dan sistem ekonomi global. Konflik-konflik yang terjadi selama periode ini, meski tidak meletus menjadi perang dunia, meninggalkan jejak yang mendalam dalam bentuk ketidakpercayaan, perubahan peta politik, dan kebijakan militer yang bertahan hingga era pasca Perang Dingin.